Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu Cindy, mari Bu, silakan masuk. Maaf Ibu, apakah saya mengganggu? Enggak Bu, sama sekali enggak. Saya santai-santai aja ini. Ibu ada perlu kah sama saya? Iya Bu, betul banget. Saya memang lagi ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Minta tolong waktunya buat kita diskusi ya Bu. Oh gitu. Baik Bu Cindy. Kira-kira tentang apa tema diskusi kita Bu? Maksud saya tujuan pembicaraan kita saat ini Bu. Saya berniat pembicaraan kita ini memiliki tujuan berupa solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan belajar siswa di dalam kelas yang selalu terlihat tidak bersemangat, sehingga saya merasa siswa tidak ada keinginan terlibat dalam pembelajaran yang kami laksanakan Bu. Dari masalah yang Ibu sampaikan, apa yang berhasil Ibu identifikasi sehingga ini jadi problem yang sangat mengganggu bagi Ibu? Yang teridentifikasi sejauh ini saya merasakan tidak ada dinamika dalam pembelajaran di kelas Bu. Saya akhirnya merasa mendominasi kelas sebab siswa memilih pasif dalam pembelajaran, seolah minat mereka tidak muncul atau misal pun ada yang beraktivitas, murid tersebut cenderung melakukan sesuatu secukupnya saja Bu. Wah, memang akhirnya membuat kita guru merasa putus asa ya Bu, kalau tidak segera diatasi keadaan demikian. Saya ikut merasa betapa susah payah kita membangun motivasi untuk mereka seolah membentur tembok kalau gitu. Kalau yang kayak gitu itu terus dibiarkan. Itulah Bu, saya tidak ingin sia-sia dalam pembelajaran. Saya merasa kecewa bila ilmu yang ingin saya transfer tidak bisa diterima siswa Bu. Saya khawatir akan masa depan mereka yang tentu saja bisa berdampak pada kompetisi kehidupan di masa yang akan datang Bu. Untuk meniadakan terjadinya apa yang Ibu khawatirkan, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira Bu? Saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran yang kegiatannya mengedepankan minat mereka dalam proses belajarnya Bu. Misalnya bagaimana Bu bentuk nyatanya? Misalnya siswa suka menonton video saya ingin dalam proses belajar, siswa bisa membawa HP sebagai media transfer link video Bu. Jadi saya meminta siswa melakukan proses pembelajaran berbasis pengamatan video. Sepertinya menarik ya Bu ya. Lalu apa langkah awal yang ingin Ibu lakukan? Saya akan menjaring minat dan bakat siswa Bu untuk dasar pengelompokan. Siapa saja yang secara audio, siapa saja yang secara visual, dan siapa saja yang ingin dalam bentuk minat lainnya. Setelah itu Bu, nah saya harap kalau pembelajaran sudah berdasarkan minat mereka, pembelajaran saya tidak lagi pasif Bu. Jadi saya tinggal menyusun RPP saya dengan LKPD yang prosesnya menyesuaikan minat mereka itu Bu. Kapan rencananya Ibu akan melakukan hal yang Ibu sampaikan ini Bu? Segera Bu, setelah ini saya akan meminta data pada guru BK lalu menyesuaikan RPP saya. Saya bisa minta bantuan Ibu kan untuk mendampingi saya dalam pembuatan RPP-nya? Baik Bu, semoga kita nanti bisa sama-sama menyusun RPP yang diharapkan itu ya Bu. Kemudian kalau sudah tersusun RPP-nya, apalagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan melaksanakan RPP-nya dan melakukan refleksi sekaligus minta Ibu ikut mengamati progres siswa di kelas ya Bu ya. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya ya Bu. Saya senang sekali bila Ibu berkenan mengajak saya untuk kegiatan tersebut. Menurut Ibu, apa komitmen yang Ibu miliki sebagai bentuk tanggung jawab atas aksi ini Bu? Komitmen saya terkait dengan refleksi saya Bu, agar dapat terus melaksanakan pembelajaran yang siswanya aktif, juga senang dalam prosesnya. Bentuk tanggung jawab saya lebih pada usaha kepuasan saya sendiri sebagai seorang guru, supaya siswa saya paham akan apa yang saya pelajari Bu. Itu gimana Bu bentuk komitmennya? Coba saya pengen tahu banget Bu, komitmen yang Ibu rencanakan bentuk nyatanya tuh kayak apa Bu? Komitmen saya yaitu terus belajar dari refleksi bagian mana yang masih kurang, akan saya usahakan untuk melengkapinya Bu. Indikatornya apa Bu untuk Ibu menentukan berhasil atau tidaknya aksi yang Ibu rencanakan? Dari keterlibatan anak di kelas menjadi lebih aktif, itu yang menjadi fokus perhatian saya Bu. Baiklah Ibu, dengan demikian semua yang direncanakan tinggal dilaksanakan dan semoga semuanya bisa sesuai dengan yang diharapkan ya Bu.
agar permasalahan yang Ibu sampaikan tadi bisa kita temukan solusinya. Nggih Bu, amin. Saya juga berharap hal yang sama Bu. Terima kasih banyak untuk waktu dan perbincangan kita ini ya Bu. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Baik Ibu, baik. Terima kasih kembali Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Yang terakhir kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Pada pembelajaran hari ini, lanjut batuannya. kan jalan kok. Benar-benar cek. Dekat magma. Lalu litosfer. Juga. Lagi
adalah bantuan sains hijau dengan suhu yang tinggi dan rendah pada lapisan biodiversitas. Lalu yang kedua kami menemukan litosfer. Litosfer terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu litos dan sfer. Litos memiliki arti batuan dan sfer berarti lapisan. Litos adalah lapisan seluruh bumi yang terbentuk oleh batuan dan mineral. Litosfer adalah lapisan tanah bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan CO2. Yang ketiga, kami juga menemukan kata erupsi. Diskusi dari kelompok kami, apabila teman-teman ingin memberikan respon, kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya menemukan beberapa kata yang tentang litosfer. Yang pertama yaitu vulkanisme. Yang kedua lava. Yang ketiga batolit. Yang keempat seismograf. Lalu sedimen. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat temukan. Apakah teman-teman di sini ada yang melihat istilah baru? Apakah teman-teman dapat menemukan istilah baru pada tabel ini? Kepada Nisa karena telah membantu kelompok kami untuk menemukan kata-kata istilah yang baru. Sekian dari kami, maaf sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cindy, lagi sibuk kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, enggak kok Bu, saya baru selesai ngajar. Tadi saya berniat menemui Ibu. Kayaknya kontak batin ya Bu? Oh iya nih, saya memang dari tadi udah mau ngobrol aja sama Ibu. Ini Bu, mau bahas hasil pembicaraan kita waktu itu tentang progres anak-anak di kelas Bu. Oh iya Bu, alhamdulillah Bu, seru sekarang, anak-anak lebih aktif jadinya. Materi malah selesai lebih cepat daripada saya pakai pendekatan sebelum ini Bu. Alhamdulillah, saya ikut bahagia Bu Cindy. Ini bisa jadi referensi saya juga supaya pas pembelajaran saya juga bisa mengaktifkan anak. Iya Bu, senang sekali kalau Ibu juga punya pemikiran yang sama. Saya jadi merasa dikuatkan ini. Baik Bu Cindy, perbincangan ini membuat saya lega dan saya termotivasi ingin ikut belajar juga. Ibu, alhamdulillah.